Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sinergi Racing, alhamdulillah mohon doanya. Saat ini saya sedang berada di mobil menuju Bandara Hussein untuk terbang ke Kuala Lumpur, ke KL, Malaysia. Insya Allah dalam 1 bulan ke depan ya kita sudah bisa, mudah-mudahan sudah bisa grand launching ya, kantor pusat Eco Racing di KL, di Kuala Lumpur ya. Karena alhamdulillah ternyata di Malaysia sudah banyak sekali mitra Eco Racing di sana. Banyak sekali yang sudah merasakan manfaat dari produk Eco Racing di Malaysia. Mohon doanya dari rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan produk Eco Racing ini produk anak bangsa, mendunia dan bermanfaat untuk seluruh orang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eco Racing ini dengan memasarkan produknya, mohon maaf bukan sniper, karena mereka menjadi bagian dari repeat order community. Hanya leader yang berhasil menduplikasikan repeat order yang bisa mengikuti cruise ini. Jadi kalau leader belum ikut cruise, itu belum leader yang sejati ya. Jadi semua rekan-rekan semuanya pastikan kita betul-betul di Eco Racing ini memasarkan produk-produk yang barokah, tidak hanya sekedar member get member saja, sehingga bisnis kita akan continue berjalan dengan luar biasa. Dan ini terbukti leaders-leaders yang mengikuti acara cruise ini, mereka bonus-bonusnya adalah sehat, bonus-bonusnya sehat, penghasilannya lancar seperti itu. Jadi pastikan Anda semuanya mengikuti repeat order community mulai dari 350.000 sebulan 2 produk sampai dengan 1,5 juta rupiah per bulan mendapatkan 12 produk. Salam sinergi, go bergerak, Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Luar biasa, alhamdulillah. Siap menerima Fortuner dan Pajero berikutnya? Alhamdulillah pada hari ini perusahaan Sinergi tanggal 25 Februari 2018 ya, berbahagia sekali karena insya Allah pembagian akan dilakukan tiap bulan Pak. Tiap bulan di minggu keempat ya, jadi pastikan Anda kalau ada jadwal akhir bulan ya dikosongkan ya. Pastikan barangkali Anda jatahnya bulan depan. Amin. Aplaus buat Anda semuanya. Amin. Karena saya tekankan sekali lagi, Anda semua yang sekarang berada berdiri di tempat ini, Anda pasti dapat Mobilio dan Fortuner. Amin. Anda pasti dapat Pak. Kenapa? Karena Mokes ini bukan balapan ya. Kalau balapan atau lomba balap mobil, balap motor, balap lari, balap karung yang dapat hadiah siapa? Juara 1, juara 2, juara 3 ya. Yang lain tidak dapat. Tetapi kalau Anda menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, Anda jalankan selangkah demi selangkah ya, jangan berhenti, maju lagi selangkah demi selangkah, maju lagi selangkah demi selangkah. Meskipun itu perlu waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, poinnya tidak ada resep ya. Poin diakumulasikan terus ya. Dari lisensi dan dari repeat order ya. Dari lisensi hanya di Sinergi Pak. Yang reward itu dihitung akumulasi dari penambahan mitra baru dan penjualan repeat order. Aplaus buat Sinergi Mokes. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Fortuner, Pajero milik Anda. Amin. Mudah sekali. Mobilio 250 pasang, Pajero atau Fortuner hanya 1.200. Seorang prajurit Kopassus. Beliau Kopassus 3 tahun yang lalu beliau bertugas di Lebanon. Ya. Jadi di sana luar biasa. Dan sekarang beliau hanya dalam waktu hitungan sekian bulan, Letnan Yosadrak Boimau, Kopassus dari Batu Jajar Cimahi, beliau meraih Mobilio Cash. Luar biasa. Terima kasih.
Luar biasa. Silakan, Komandan. Siap. Terima kasih. Jadi mohon maaf sebelumnya. Kebetulan saya lagi dinas Pak. Jadi lihat ini Pak Jaga ini. Jadi saya yang lagi menguasai Batu Jajar dan sekitarnya. Saya kesini hanya mau ngambil mobil aja. Karena lagi dinas. Jadi terima kasih Pak Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya habis dari kampus ITB, Institut Teknologi Bandung, Fakultas Teknologi Industri jurusan Teknik Kimia, untuk mengambil yang seharusnya saya ambil 13 tahun yang lalu, yaitu transkrip nilai saya. Dan di transkrip nilai saya ini alhamdulillah saya sudah tercatat menyelesaikan 148 SKS. Dan yang paling menarik di transkrip nilai saya ini adalah di semester terakhir, semester 8, saya sudah menyelesaikan penelitian dengan nilai lulus, nilai B. Penelitian ini adalah tugas akhir atau skripsi, artinya sudah sidang, sudah selesai. Tetapi meskipun sudah selesai skripsi, sudah selesai sidang, saya tidak menempuh langkah selanjutnya, yaitu untuk melakukan kerja praktek ya dan ujian kompre. Akhirnya saya terpaksa untuk tidak wisuda. Ya, tidak wisuda. Kenapa? Karena waktu itu saya sedang membangun bisnis saya yang saat itu omsetnya per bulan hampir 200 miliar per bulan. Akhirnya saya memilih jalur wirausaha untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi saya nggak punya ijazah. Rekan-rekan semuanya yang belum punya ijazah, yang tidak punya ijazah, yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, jangan berkecil hati. Anda pasti bisa sukses kalau ada keyakinan dan kemauan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go berkah, no riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sinergi Eco Racing dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini saya sedang di Jakarta. Baru selesai presentasi di Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta Timur, di Jalan DI Panjaitan. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Insya Allah setelah beberapa pengujian lagi, produk Eco Racing bisa jadi ya akan menjadi gerakan nasional Indonesia bebas polusi. Mohon doanya ya. Dan alhamdulillah besok pagi kita akan ada acara yang sangat luar biasa, di mana sudah banyak sekali orang-orang yang mengikuti acara tersebut mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu acara SLC. Dan acara SLC besok akan kita bagi menjadi 2 tempat. Untuk ikhwan di Masjid As-Saadah Ciater Subang, dan untuk akhwatnya di Masjid Al-Imtiaz Surapatikor. Jadi kepada para mitra Sinergi Eco Racing dimanapun Anda berada, yang sudah join maupun belum join, ikut dulu acaranya SLC ya. Jadi acaranya untuk umum, untuk siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wajib mengikuti acara Itikaf 3 hari bersama Eco Racing di acara SLC. Dan pembukaannya untuk pria langsung ya, langsung di Masjid As-Saadah Ciater jam 10 pagi. Jadi untuk ikhwan langsung aja datang ke Ciater. Untuk akhwat langsung di Masjid Al-Imtiaz jam 10 pagi di Masjid Al-Imtiaz ya. Jadi untuk menghemat waktu, jadi langsung aja, nggak usah bagi yang ikhwan. Kalau memang tidak diperlukan untuk ke Al-Imtiaz, tidak usah ke Al-Imtiaz ya, langsung aja ke Ciater. Tapi kalau untuk menghantarkan istrinya dulu ke Al-Imtiaz, boleh ke Al-Imtiaz dulu. Tapi bagi yang tidak berkepentingan, langsung aja datang ke Masjid As-Saadah. Oke, insya Allah kita jumpa besok ya. Salam sinergi, go berkah, no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sinergi Eco Racing, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini, setelah mengikuti acara SLC yang Masya Allah pesertanya luar biasa banyak, kurang lebih sekitar 1.500 peserta SLC dari seluruh Indonesia. Dan termasuk Ibu AKP Rini ini, beliau mengikuti acara SLC juga. Dan
pulang dari acara SLC, Masya Allah, beliau mendapatkan pertolongan Allah, di mana Bu AKP ini yang kemarin sudah tembus 2 luxury ya, senilai 2 miliar, hari ini tembus luxury yang ketiga dan luxury yang keempat, plus 1 big mokes lagi, jadi totalnya 2,5 miliar. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Febrian. Alhamdulillah saya jalankan bisnis ini sekarang sudah 1,5 tahun. Alhamdulillah kalau total semuanya saya sudah mendapatkan 4 luxury. Berapa? 16. Luxury-nya itu ada 4, kemudian Pajero-nya ada 7, kemudian mobilnya ada 12. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, dan luar biasa, pada pagi hari ini saya mendapatkan kabar yang menggembirakan dari Ibu Rini, bahwasanya rumah untuk ibundanya sudah jadi. Masya Allah. Beliau membangunkan sebuah rumah yang sangat indah sekali, sangat megah sekali untuk ibunda beliau di kota Semarang. Dan saat ini juga saya mendapatkan kabar yang berbahagia dari Ibu AKP Rini, di mana beliau minggu depan akan melunasi pembayaran tanah seluas 3.000 meter untuk pembangunan masjid ya di kota Banjarmasin. Masya Allah, semoga Allah terima wakaf Ibu AKP ini, dan mudah-mudahan semua yang mendengarkan video ini bisa terinspirasi dan mendapatkan pertolongan Allah, sehingga bisa mengikuti jejak-jejak para orang-orang yang sukses bersama Eko Racing. Salam sinergi, go berkah, no riba. Dan nasib bangsa kita ke depannya juga tergantung dari anak-anak bangsa yang memang memiliki inovasi yang luar biasa, yang bisa mengharumkan nama negara kita di kancah internasional dengan inovasi-inovasi yang menggebrak tentunya ya. Termasuk juga ini Eko Racing ya, Betul. yang hasil karya anak bangsa. Iya, ini asal kota Bandung, kita harus Betul. apresiasi sekali. Di mana Eko Racing ini adalah satu terobosan baru aditif ya untuk menjaga kualitas mesin kendaraan dan juga konon katanya bisa menghemat bahan bakar. Selain itu juga bisa mengurangi polusi ya. Itu dia. Kalau karena ini kebetulan racikannya ini dari bahan organik katanya ya. Seperti apa nih satu karya anak bangsa asal kota Bandung yaitu Eko Racing. Ini dia liputannya. Berbagai merek aditif untuk kendaraan cukup banyak di pasaran. Aditif tersebut biasanya digunakan untuk menambah level oktan atau iming-iming mampu membuat kualitas bahan bakar minyak atau BBM jadi lebih baik. Pada umumnya aditif untuk BBM berguna untuk menaikkan kadar oktan bensin. Seperti produk yang satu ini. Produk karya anak bangsa ini berasal dari kota Bandung dan mempunyai nama Eko Racing. Eko Racing diproduksi oleh PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Mempunyai fungsi untuk merawat mesin secara praktis sekaligus bisa menghemat bahan bakar. Formula untuk kendaraan ini berbentuk butiran pil padat yang merupakan 100% racikan dari bahan organik. Produk ini sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan sudah diekspor ke berbagai negara sejak tahun 2016. Kinerjanya menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Eko Racing ini bisa digunakan untuk semua jenis mesin yang menggunakan bahan bakar minyak. Bagi yang mencari penghemat BBM diesel, penghemat BBM motor, mobil, penghemat solar diesel bisa menggunakan Eko Racing Synergy. Selain sebagai penghemat bahan bakar, power mesin terasa lebih enteng, halus, dan responsif. Menyempurnakan pembakaran, memberikan penghematan hingga 50% dan menghilangkan polusi udara hingga 100%.
Pemasaran produk eco-racing terus berkembang pesat dari Aceh hingga Papua, bahkan pihaknya mengklaim akan mendunia. Sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian target penjualan, PT Bandung Eco Synergy Technology memberikan apresiasi berupa penghargaan dalam bentuk bonus mobil cash atau MOCAS. Kegiatan yang berlangsung di Convention Hall Hotel Haris Festival Citylink Bandung ini digelar secara berkala, yaitu setiap 3 bulan sekali. Dengan harapan kegiatan ini menjadi motivasi para agen untuk lebih giat mengedukasi serta memasarkan eco-racing kepada masyarakat. Bandung Eco Synergy Technology tidak akan sekedar menjadi bisnis lokal, tapi Bapak Ibu sekalian akan merasakan omset dari negara-negara di seluruh dunia. Ya, jadi acara ini adalah acara grand launching perusahaan kami. Ya, acara grand launching perusahaan kami. Perusahaan kami sebenarnya sudah soft launching dari bulan Februari 2018. Ya, Februari 2018. Kemudian ternyata dari Februari hingga sekarang bulan November ini berkembang dengan sangat pesat sekali di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya, mulai dari Aceh sampai Papua. Ternyata sudah banyak sekali agen-agen kami yang memasarkan produk eco-racing. Produk eco-racing adalah produk asli produk kami, ya, produk asli Bandung, Indonesia. Produk ini adalah the best octane booster in the world. Ya, artinya aditif bahan bakar terbaik di dunia. Nah, kenapa kami berani mengklaim sebagai aditif bahan bakar terbaik di dunia? Karena eco-racing ini adalah satu-satunya, ya, aditif bahan bakar di dunia yang bisa menghilangkan polusi hingga 100%. Tujuan acara ini adalah memberikan penghargaan, ya, memberikan penghargaan kepada agen-agen kami, kurang lebih 600 agen yang sudah mendapatkan hadiah mobil cash, Pak. Ya, mobil cash tanpa nyicil, tanpa riba, jadi bukan DP. Ya, alhamdulillah kalau dihitung dari sekarang saya baru 9 bulan saya bermitra dengan eco-racing, dengan Sinergi. Ya luar biasa, kalau dari sisi marketingnya luar biasa ya, ternyata produk kita diterima oleh banyak masyarakat dan produk ini yang awalnya belum banyak dikenal dalam waktu singkat ternyata luar biasa responnya. Kemudian ternyata perusahaan ini juga memberikan satu apresiasi yang dahsyat yang untuk kita. Ya, saya sendiri dalam 9 bulan sudah mendapatkan penghargaan, itu berupa 8 Pajero dan 13 Mobilio. Di perusahaan ini alhamdulillah dalam waktu 40 hari pertama meraih Mobilio, 40 hari kedua meraih Pajero, 40 hari ketiga meraih Mobilio dan Pajero, 40 hari selanjutnya saya terus mendapat Mobilio dan Pajero, alhamdulillah. Saya bersama tim Garuda di dalam menjalankan bisnis ini alhamdulillah pantang menyerah Bapak Ibu, tiap hari bekerja siang dan malam, alhamdulillah mendapatkan hasil yang maksimal dan luar biasanya tim kami itu saat ini sedang berada di Kota Mekah melaksanakan umroh. Yang pertama itu positive thinking. Positive thinking, berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, insya Allah segala sesuatu itu dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mau belajar. Nah, mau belajar dan belajar dan belajar. Alhamdulillah, saya punya guru apa semua di sini, belajar dari semua orang-orang di sini. Karena saya bukan orang multi level, tapi alhamdulillah dengan belajar dan belajar dan belajar, saya alhamdulillah bisa mengejar semuanya. Untuk menjadi orang sukses itu sederhana. Jadi saya hanya meniru yang sudah dilakukan teman-teman. Karena kalau boleh jujur waktu saya sangat terbatas. Karena saya selain menjalankan bisnis ini, saya masih bekerja mengabdi pada negara dan bangsa, itu intinya. Saya bergabung di Sinergi Eco-Racing dari November 2016 dan semenjak diluncurkan program MOCAS atau mobil cash tanpa riba di Januari 2018, alhamdulillah dalam waktu 3 bulan saya bisa menembus
4 Mobilio dan 2 Pajero. Nah ini ada tambahan nih Pak. Ini 3 ya maksudnya ya. Beliau menerima 3 mokes ya. Dan insya Allah minggu depan terima 4. Anti riba. Semuanya ya, semuanya cash Pak, langsung BPKB Pak. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Suroto. Jangan lama-lama gitu. Oke. 2 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya ucapkan syukur kepada Allah Rabbi, yang mana pada hari ini dengan berkat izin Allah, dengan bantuan teman-teman semua, kerja tim yang solid, alhamdulillah saya menerima motor cash yaitu 3 unit. 75 juta. Alhamdulillah. Emang sistem kita luar biasa dahsyat. Dipimpin oleh seorang yang muda, ganteng, keren banget gitu kan. Yaitu beliau Bapak Haji Febrian Budipastio. Tentunya dengan tim yang luar biasa, sangat luar biasa, yang kita sesuatu yang dahsyat yang saya tidak mengerti, ternyata sinergi memang hebat. Teman-teman ayo, kalau Suroto saja bisa, insya Allah teman-teman juga pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini karena Pak Suroto ini menerima sesuatu yang sangat luar biasa, meraih perayaan yang sangat luar biasa, itu cepat sekali. 11 bulan, hampir 4 ID Mokes. Maka ini ada tambahan dari perusahaan. Nah ini monggo dibuka Pak. Oh monggo dibuka. Dibuka aja Pak. Nah digeser. Kayaknya Pak Suroto udah lama nggak nerima kado. Nah sekarang Pak Suroto nerima kado. Kita lihat isinya apa ini kadonya ini. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati plan. Apa ini isinya? Isinya kira-kira apa ini? Wih, luar biasa. Kunci mobil Fortuner. Luar biasa. Maju mobilnya maju. Ayo mobilnya suruh maju. Ya. Ini mobilnya baru kita ambil dari dealer kemarin sore. Saya terus ditawarin produk, entah itu sudah berapa macam, tapi saya tidak pernah pedulikan. Tetapi yang Eco Racing ini kenapa langsung mengena di hati? Yang ada dalam pikiran saya itu adalah karena kita semua pakai mobil, anak-anak sekolah juga pakai mobil, kerja juga pakai, minimal untuk diri sendiri, hemat BBM. Jadi kalau ibu-ibu kan berhitung, jadi BBM-nya supaya irit, supaya bisa untuk pengeluaran keperluan yang lain. Nah kemudian saya ada acara pulang ke Malang, saya bawa ke Bali. Waktu itu saya langsung belanja 7 juta. Terus saya bawa ke Bali, saya sudah bilang sama bapak saya yang ganteng itu. Jadi, Pi, coba ini untuk mobil kita. Oh ya, taruh aja dulu di sana. Saya setiap orang yang datang saya tawari, tapi tidak pernah bergeming. Oh ya Bu, nanti aja gitu. Nah, suatu saat saya terus kirim video, saya terus kasih siapa yang mendapatkan reward, saya kirim videonya ke bapak. Akhirnya pada saat pilkada, nah kena momentumnya. Akhirnya langsung saya ditelepon, ini gimana caranya, ini berapa harganya, ini semua udah banyak pertanyaannya. Nah saat itu karena kita tidak punya background bisnis jaringan, jadi saya panggil adik saya suruh datang ke Bali untuk menjelaskan. Nah singkat cerita, produk yang kita belanja sampai kita RO habis kurang lebih 36 juta, kita bagikan semua. Kita bagikan gratis.
Jadi ada yang dikasih 5 box, ada yang 3, ada yang 1 box, semua kita kasih. Saya yang ngomel, habis ini produknya, ternyata apa yang kita berikan kepada orang itu kembali ke kita lagi. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, leader-leader semua yang ada di sini, bagaimana Bu Sri itu kok bisa tembus Mokes sedangkan hanya duduk di pojokan sana? Semua bertanya-tanya. Jadi mereka tidak tahu bahwa pada saat saya pulang, saya langsung rekrut adik saya, kemudian adik saya rekrut 2 di Tulungagung, Trenggalek, Kediri. Nah, itu jaringan saya yang pertama. 3 bulan tembus mobil 1. Saya merasa bersalah karena saya tidak pernah membimbing, saya tidak pernah tahu siapa dia. Yang saya bantu di sini adalah teman-teman semua yang bukan langsung jaringan saya. Tetapi Tuhan itu adil. Saya duduk di sana membantu teman-teman semua, berbuat untuk teman-teman semua yang ada di balik. Tetapi jauh di sana orang-orang berbuat untuk saya dengan tulus dan ikhlas. Tanggal 4 Februari saya mendapatkan mobil pertama Mokes dari jaringan saya yang di Tulungagung. Tanggal 4 Maret saya dapatkan mobilio kedua. Tanggal 5 Maret saya dapatkan sepeda motor. Tanggal 7 Maret ulang tahun saya, nyepi. Jadi Pak Febrian Agung baik sekali. Sebelum hari ulang tahun saya, karena tahu beliau itu tanggal 7 itu hari raya Nyepi, tanggal 4 dan tanggal 5 saya diberi hadiah yang sangat luar biasa oleh Eko Racing, 1 buah mobilio dan 1 buah sepeda motor. Jadi di sini jangan cepat berputus asa. Terus jalankan, terus lakukan. Suatu saat kita akan mendapatkan apa yang kita impikan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang mulia ibu-ibu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka. Ya, sahabat Sinergi dimanapun Anda berada, seringkali ketika kita sedang presentasi ataupun menjelaskan tentang bisnis ini, ada satu pertanyaan yang sering membuat kita kehilangan kata-kata, kehilangan kalimat, kehilangan gairah, bahkan langsung down. Apa itu? Ketika ditanya, ini MLM ya? Kebanyakan mereka yang ketika ditanya seperti itu langsung drop, langsung down, langsung kehilangan kalimat. Karena apa? Karena rata-rata mereka juga masih menyimpan paradigma negatif, masih menyimpan image negatif di dalam dirinya tentang bisnis MLM. Kalau dia tidak menyimpan image negatif tentang bisnis MLM, mungkin dia tidak akan down dengan pertanyaan seperti itu. Itu adalah pertanyaan yang biasa sebenarnya. Meskipun itu pertanyaan yang biasa, tetapi kalau kita masih menyimpan paradigma negatif, maka itu menjadi pertanyaan yang mematikan, pertanyaan yang skakmat. Gitu. Nah, sahabat Sinergi semuanya, maka kali ini saya ingin memberikan pemahaman tentang bisnis MLM atau bisnis network. Ya, sebenarnya kadang-kadang ketika orang bertanya, ini MLM ya? Itu kalau kita sudah menyimpan image negatif, maka kita nggak ngerti harus mengatakan apa. Tapi kalau kita tidak punya image negatif, maka kita akan mudah saja mengatakan, lah kalau menurut Bapak, MLM itu kenapa sih? Atau bila ditanya, oh Bapak pernah jalankan bisnis MLM? Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang biasa-biasa saja. Nah, selama ini secara garis besar dari pengalaman saya, banyak orang ya ketika ditawarkan bisnis network yang menolak. Karena apa? Karena sudah punya image negatif tentang bisnis network. Image negatifnya apa? Image negatifnya ada kurang lebih lah ya, 5 ini. Yang pertama adalah cari-cari orang. Wah, enggak lah, kita harus cari-cari orang. Sebenarnya masalah cari-cari orang itu masalah biasa. Ya, masalah cari-cari orang ini pekerjaan pengusaha. Saya sejak tahun 93 sudah menjadi seorang wira swasta, menjadi pengusaha. Ya.
Nah, pekerjaannya apa? Pekerjaannya cari-cari orang. Dulu saya punya usaha tour and travel. Ya, tamu-tamu domestik. Kerjanya apa? Ya cari-cari orang yang mau wisata. Yang wisata itu orang atau bukan? Orang, berarti cari-cari orang. Saya juga pernah menjadi distributor handphone, punya toko handphone. Ya. Kerjanya apa? Ya cari-cari pembeli. Lah pembelinya orang atau bukan? Orang. Ya, jadi cari-cari orang biasa. Bahkan yang punya sekolah, cari-cari murid. Muridnya orang atau bukan? Orang. Ya, yang punya dagangan cari pembeli. Pembelinya orang. Kemudian yang punya pesawat sekalipun, dia cari penumpang. Nah, penumpangnya orang atau bukan? Orang. Jadi persoalan cari-cari orang itu sebenarnya adalah persoalan pengusaha. Jadi kalau pengusaha, memang kita sudah latar belakang pengusaha, maka istilah cari orang itu bukan kendala. Nah, kita cari apa? Kita cari partner. Nah, di dalam bisnis ini Bapak Ibu mau cari partnernya orang atau bukan? Kalau Bapak Ibu pengen cari partnernya orang, ya berarti cari orang. Ya. Nah, jadi sebenarnya untuk yang pertama ini adalah biasa, wajar, karena Bapak Ibu semua sedang menjadi seorang independent business owner. Jadi Bapak Ibu sedang berlatih menjadi pengusaha. Maka yang namanya cari-cari orang itu satu hal yang biasa. Kemudian orang bilang ini, harganya mahal. Ya kita tahu di pasaran itu untuk produk yang hampir sama pun harganya bervariasi. Contoh obat ada obat generik, ada yang bukan generik. Harganya wah beda jauh. Bapak Ibu beli mobil, sama mobilnya, tapi setiap mobil harganya beda-beda. Ada yang mulai harga cuma ratusan juta, ada yang sampai miliaran. Jadi kalau bicara harga, itu sebenarnya sangat relatif. Harga itu mahal atau tidak, itu harus dikorelasikan dengan manfaat. Nah, alhamdulillah produk kita ini manfaatnya luar biasa. Jadi orang pakai produk kita, maka tinggal dikorelasikan. Uang yang kita keluarkan ini, ya, sesuai nggak manfaatnya? Sebanding nggak dengan manfaat yang akan dirasakan? Alhamdulillah, manfaatnya jauh lebih besar daripada uang yang dikeluarkan. Jadi untuk bicara mahal atau tidak itu sangat relatif, ya tergantung apa? Tergantung dari manfaat atau benefit yang kita terima dari angka atau uang yang kita keluarkan. Nih, kemudian tutup poin. Ya memang di bisnis itu hanya akan berjalan dengan baik ketika apa? Ketika juga terjadi pembelanjaan. Ya, nah, tetapi di bisnis kita, ya di BTBS itu ada 3 plan A, plan B, plan C. Kalau untuk plan A, Bapak Ibu untuk dapatkan bonus sponsor, bonus pasangan, tidak perlu Bapak Ibu harus melakukan tutup poin. Tanpa tutup poin pun Bapak Ibu bisa dapatkan. Tetapi kalau untuk mendapatkan bonus di plan B, maka Bapak Ibu perlu tutup poin, karena bonus plan B ini adalah bonus dari repeat order. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melakukan repeat order, maka Bapak Ibu nggak punya bonus plan B. Bonus plan B itu apa saja? Ya bonus royalti generasi, royalti kepemimpinan, royalti prestasi. Itu Bapak Ibu hanya bisa dapatkan bonus di plan B itu kalau Bapak Ibu melakukan repeat order. Termasuk kalau Bapak Ibu di plan C bonus pengen dapat cruise, pengen dapat umroh gratis, ya maka Bapak Ibu juga perlu melakukan repeat order tutup poin. Tapi tutup poin kita sangat murah Bapak Ibu. Tutup poin kita ini ada 2. Ya, repeat order kita ada 2, yang 350 atau yang 1.500.000. Jadi kalau Bapak Ibu tutup poin itu sebenarnya hanya untuk pembelanjaan pribadi, keperluan pribadi saja. 350 dapat 2 box, Bapak Ibu dapat produk nilainya 500.000. Ya itu boleh untuk konsumsi pribadi atau keperluan pribadi juga nggak ada masalah. Dan enaknya kita nggak ada side volume, nggak ada apa ya namanya harus belanja yang kalau peringkat tertentu belanjanya harus lebih banyak lagi, itu nggak ada. Ya, jadi kita hanya cukup belanja tutup poinnya murah kalau kita pengen bonus di plan B ataupun plan C. Tapi kalau tidak mau bonus di plan B ataupun plan C, mau pengen plan A, bonus sponsor, bonus pasangan, Bapak Ibu juga bisa dapatkan, atau di reward prestasi juga bisa dapatkan. Ya, jadi mau tutup poin atau enggak terserah di sini, tapi masih memungkinkan kita untuk mendapatkan rezeki. Kemudian haram. Ya alhamdulillah, kalau masalah halal haram sekarang kita ini nggak perlu berdebat. Kalau ada orang yang tetap masih berprinsip bahwa bisnis kita haram, ya sudah ikuti saja mereka. Kalau memang kita juga mengikuti berprinsip bahwa bisnis kita ini haram. Tapi bagi mereka yang mengatakan bahwa bisnis halal, faktanya kita sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Dan tentunya sekarang ini salah satu lembaga yang masih dipercaya untuk mengeluarkan fatwa dan diikuti oleh masyarakat Indonesia apa? Ya Majelis Ulama Indonesia.
Jadi Anda mau ikuti fatwanya siapa terserah Anda saja, tetapi fatwa yang berlaku secara nasional itu adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, sekarang bicara tentang yang kelima nih, menguntungkan yang di atas. Nah, ini kalau bicara menguntungkan yang di atas, ini memang analisanya panjang. Ya, Bapak Ibu perlu tahu bahwa bisnis MLM itu adalah sistem pemasaran. MLM itu bukan bisnisnya, MLM itu sistem pemasaran. Jadi di dalam bisnis pada umumnya, itu cara memasarkannya secara garis besar terbagi dua. Jadi begini, saya mau gambarkan secara sederhana saja. Ya. Nah, bisnis, ya, ini sistem pemasaran, itu bisnis, itu perlu dipasarkan untuk bisa berkembang. Kalau nggak dipasarkan, ya tidak akan jalan bisnis itu. Nah, cara pemasarannya ada dua, cara garis besar. Yang pertama adalah dengan cara konvensional. Konvensional, ya. Nah, di bisnis konvensional ini, ya, seperti kita tahu dari pabrik, kalau kita misalnya contoh nih air mineral, ya kita lihat ada truk yang membawa air mineral, terus kemudian kita stop, kita mau beli, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, di bisnis konvensional ini ada strukturnya juga, mungkin dimulai dari distributor, kemudian apa, misalnya agen nih, kemudian di bawah agen apa, misalnya ini ada grosir, misalnya di bawah grosir apa, misalnya ini baru ada toko. Nah, di bawah tokonya apa, ya baru kita konsumen baru bisa beli ketika di toko. Nggak bisa konsumen masih beli di posisi ini, nggak bisa. Nah, artinya inilah jalur distribusi. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau konsumen ini belanja ke toko, menguntungkan toko nggak? Pasti menguntungkan tokonya. Kalau toko ini belanja ke grosirnya, menguntungkan grosir nggak? Menguntungkan grosirnya. Grosir belanja ke agennya, dapat menguntungkan agen nggak? Menguntungkan. Agen belanja ke distributor, menguntungkan distributor nggak? Distributor menguntungkan perusahaan nggak? Menguntungkan. Ini menguntungkan yang di atas nggak? Ya iya. Ya, jadi menguntungkan yang di atas nggak hanya di bisnis network, bisnis MLM, bahkan di konvensional pun juga menguntungkan yang di atas. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira nih toko ini laris tapi bisa mengalahkan grosirnya nggak? Nggak akan bisa mengalahkan grosir. Grosir selaras grosir nggak akan mengalahkan agennya. Agen selama-ramenya agen nggak akan mengalahkan distributornya. Artinya untuk bisa mengalahkan yang di atas mungkin nggak? Ya, kemungkinan itu selalu ada, tapi kemungkinannya sangat kecil. Dan kalau kita lihat, ya, kalau kita berbisnis konvensional ini modalnya besar nggak? Kalau pengen hasilnya besar, pasti modalnya besar. Resikonya besar nggak? Wah, luar biasa, resikonya juga besar. Makanya sebenarnya di bisnis konvensional ini, ya saya sendiri pelaku konvensional, banyak orang yang kemudian kelihatannya penghasilannya besar, tapi ending-endingnya pada bangkrut, rumah disita, keluarganya berantakan, ada yang masuk penjara dan sebagainya. Ada nggak kita pernah dengar orang yang, wah saya trauma dengan konvensional? Nggak ada. Mereka tahu bahwa resiko berbisnis itu selalu ada seperti ini. Bahkan resiko yang dipertaruhkan itu bukan hanya sekedar uang puluhan juta, miliaran. Bahkan rumahnya dijadikan agunan, apa yang dia punya jadi keagunan. Ya, sehingga sering kita lihat orang yang tadinya kaya raya tiba-tiba bangkrut. Kenapa? Karena dia menjalani dengan pinjaman, hutang uang pinjaman, dan ternyata bisnisnya mengalami kendala sehingga apa? Berisiko terhadap banyak hal. Ya, jadi ini modalnya besar, risikonya besar. Yang bawah menguntungkan yang di atas, iya. Yang bawah mengalahkan di atas, agak sulit. Ini bisnis konvensional. Jadi menguntungkan yang di atas bukan monopoli dari bisnis MLM. Bahkan sebenarnya nih, orang bekerja juga itu menguntungkan yang di atas. Seandainya Bapak Ibu jadi karyawan, kalau Bapak Ibu rajin, menguntungkan nggak kepala seksinya? Ya, kepala saya beruntung. Kalau kepala seksinya, apa karyawannya pada nggak jalan semua, kepala seksinya bisa dicopot jabatannya. Kepala seksinya bekerja dengan baik, menguntungkan kepala dinas misalnya. Kepala dinasnya bekerja dengan baik, mungkin bisa menguntungkan pejabat di atasnya. Ya, karena semua itu, sistem itu memang begitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ada masalah apa dengan kita menguntungkan yang di atas? Sebenarnya nggak ada masalah, karena sesungguhnya memang sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita memberikan manfaat pada orang lain, maka sebenarnya tidak perlu juga kita mempersoalkan. Ya. Nah, pertanyaan yang paling utama itu mestinya itu merugikan atau tidak. Nah, nanti kita lihat bisnis kita merugikan atau tidak.
Ya, jadi masalah menguntungkan yang di atas, sekali lagi ini bukan monopoli bisnis network, tapi ini bisnis konvensional juga menguntungkan yang di atas. Kemudian bisnis ini juga akan dipasarkan yang kedua dengan cara apa? Dengan cara network jaringan. Banyak nggak bisnis dipasarkan dengan cara jaringan? Wah, luar biasa, banyak sekali. Ya, tapi secara garis besar juga boleh kita bagi dua juga. Di sini ada yang namanya franchise. Di sini ada yang namanya MLM. Ya. Nah, franchise contohnya apa? Banyak sekali. Mulai dari restoran yang difranchise-kan, lembaga pendidikan yang difranchise-kan, minimarket yang difranchise-kan. Ya, itu modalnya besar nggak? Modalnya juga besar. Resikonya juga pasti besar. Ya. Nah, franchise ini juga tidak bisa Bapak Ibu, misalnya satu restoran internasional Bapak Ibu langsung datang ke pusatnya pengen ambil franchise di kota Anda. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena di franchise ini juga sudah ada penguasa-penguasa tingkat nasionalnya sudah ada. Franchisor tingkat nasional juga ada. Bahkan franchisor tingkat provinsi juga kadang ada. Tingkat kabupaten kota juga ada. Bahkan ya ada satu franchise yang di bidang pengiriman, paket pengiriman itu sudah dibagi-bagi per kecamatan. Jadi ada yang sudah menguasai sampai tingkat kecamatan. Oh, di sini boleh, di kelurahan ini boleh, di desa ini boleh. Oh, di sini sudah nggak bisa, itu ada yang bisa. Nah, artinya ini juga franchise itu juga berjenjang juga. Nah, pertanyaannya sekarang kalau franchise yang di tingkat kecamatan anggaplah laris, menguntungkan yang di tingkat kabupaten enggak? Atau tingkat kota yang menguntungkan tingkat provinsi, menguntungkan tingkat nasional enggak? Ya pasti menguntungkan. Ini menguntungkan yang di atas. Jadi tidak ada masalah menguntungkan di atas, di franchise juga menguntungkan yang di atas. Nah, kalau yang outlet di tingkat kecamatan laris kira-kira bisa mengalahkan outlet yang di tingkat kabupaten kota enggak? Ya enggak bisa. Bisa mengalahkan yang di tingkat provinsi? Ya tidak. Bisa mengalahkan yang di tingkat nasional? Ya berat. Ya, artinya yang di bawah juga sulit untuk bisa mengalahkan yang di atas. Jadi sama-sama menguntungkan yang di atas, modalnya besar, resikonya besar, tapi kita juga sulit untuk bisa mengalahkan yang di atas. Nah, sekarang kita lihat MLM. MLM ya, itu hanya ada, memang ada tingkatan-tingkatan, tapi biasanya MLM itu cuma apa? Cuma upline dan downline. Nggak ada upline tingkat nasional, upline tingkat provinsi, upline tingkat kecamatan, nggak ada. Ya, cuma upline dan downline. Nah, pertanyaannya sekarang di MLM itu sebenarnya modalnya besar apa kecil? Hampir di semua MLM yang resmi, ya, yang resmi itu modalnya kecil, paling cuma jutaan. Nggak ada yang ratusan juta, miliaran, nggak ada. Paling cuma jutaan saja. Ya, ada yang ratusan ribu, macam-macam lah. Tapi modalnya kecil, sangat terjangkau. Berarti kalau modalnya kecil, resikonya juga kecil. Kalau resikonya kecil, berarti sebenarnya ini aman kalau kita mau berbisnis karena resikonya kecil. Nah, di MLM ini, ya ini ada upline, kita kenal hanya istilah upline dan downline. Nah, kalau ketika downline ini berjalan atau menjalankan bisnis dengan bagus, menguntungkan upline enggak? Ya pasti menguntungkan upline. Tapi pertanyaan kedua, bisa enggak downline mengalahkan upline? Wow, sangat bisa, dan itu banyak sekali terjadi di bisnis MLM apapun, bahwa downline mendahului baik prestasinya, peringkatnya, rezekinya lebih besar daripada upline-nya. Itu banyak sekali. Tapi sering nggak kita dengar, wah trauma MLM? Sering. Kenapa justru untuk modal yang kecil, resiko kecil, tapi banyak orang trauma? Sederhana sebenarnya. Kenapa? Karena rata-rata pelaku bisnis network, bisnis MLM belum punya mental sebagai pengusaha. Kalau sudah punya mental pengusaha, sebenarnya nggak ada bahasa trauma ini. Dan trauma itu kan sebenarnya adalah satu manifestasi dari ketidakmampuan dia mengambil pelajaran dari sebuah kejadian. Kalau dia mampu mengambil pelajaran dari sebuah kejadian, sebenarnya tidak pernah ada trauma. Nah, sekarang yang kita harus pahami, ya, jumlah MLM itu begitu banyak. Di Indonesia juga sangat banyak jumlah MLM yang resmi, yang legal, belum ditambah yang nggak legal. Ya, maka kalau pilih bisnis network, ya yang pasti kan legalitasnya lengkap. Jangan asal pilih-pilih saja. Itu yang pertama, pilih yang legalitasnya lengkap. Kemudian yang kedua apa? Bapak Ibu harus pintar pelajari marketing plan-nya. Bapak Ibu pintar pelajari marketing plan-nya.
Ya, selain pelajari produknya manfaat atau tidak, tapi Bapak Ibu juga harus pelajari marketing plan-nya. Karena kalau Bapak Ibu nggak memahami marketing plan-nya, biasanya orang ikut bisnis network cuma ikut-ikutan, ikut sana, ikut sini, ikut sana, nggak sukses sana, nggak sukses sini, akhirnya mengatakan, wah sulit MLM nih karena trauma. Nah, maka kecerdasan memilih bisnis network itu juga penting Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ya, kita ini selama ini, saya dan banyak teman-teman itu tidak salah pilih bisnis network. Makanya banyak sekali orang di PT BEST, di Sinergi ini yang kemudian mendapatkan penghasilan yang luar biasa, bahkan bisa terbebas hutang riba, bisa umroh, bisa mengumrohkan, bisa haji, menghajikan, bisa bersedekah tanpa mikir-mikir, ya, dan sudah punya kehidupan yang jauh lebih bagus. Nah, ini bisnis MLM. Maka Bapak Ibu harus pahami ini. Jangan sampai kita juga masih menyimpan image bisnis network itu bisnis yang negatif. Nah, sekarang kita lihat di antara tiga ini sebenarnya untuk kita posisi yang paling menguntungkan posisi sebagai pebisnis konvensional, pebisnis yang di franchise atau pebisnis network MLM. Ya, kalau saya sendiri, pengalaman saya di bidang konvensional sudah begitu panjang, saya melihat bahwa di bisnis network itu bisnis yang paling menyenangkan. Kenapa? Ya, kita dulu punya usaha, punya banyak karyawan, tetapi bagaimana kita mensejahterakan karyawan kita begitu sulit. Untuk menaikkan gaji saja menghitungnya panjang sekali. Orang yang sudah bekerja pada saya bertahun-tahun, jarang yang punya kehidupan yang luar biasa. Tapi yang menarik di bisnis network ini, ya, kita jalankan bisnis kita yang tidak perlu waktu lama, terutama di PT BEST. Ini ternyata banyak sekali tim saya ini yang kemudian punya kehidupan yang jauh lebih bagus. Tidak perlu bertahun-tahun, bahkan hanya kurang dari 1 tahun juga sudah banyak, yang 1 tahun juga banyak, ya. Nah, artinya apa? Di bisnis network ini kita bisa mengangkat harkat martabat seseorang, ya. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu harus pintar memilih bisnis jaringannya. Oke. Nah, nanti bagaimana kita melihat analisa bisnis? Saya ada materi sendiri tentang analisa bisnis. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu nggak gampang terombang-ambing, pilih bisnis A, pilih bisnis B, besok hari ini, besok bisnis C lagi. Ini macam-macam ganti-ganti. Akhirnya apa? Bapak Ibu bukan ikut mensejahterakan teman-teman Bapak Ibu, tapi ikut menyengsarakan karena mengajak mereka pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke situ. Akhirnya mereka nggak pada sukses, cuma capek. Sehingga akhirnya kalimat, kapok saya, trauma saya dengan MLM itu akan muncul. Maka cerdaslah memilih bisnisnya. Oke, terima kasih. Salam sinergi, go berkah, no riba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ingin memberikan penjelasan secara melalui video ini tentang pengumuman dari perusahaan PT BEST. Ya, beberapa hari yang lalu PT BEST mengumumkan bahwa setiap orang yang ingin bermitra dengan PT BEST harus melakukan pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp100.000, dan PT BEST memberikan diskon 50% sampai tanggal 31 Desember 2019. Nah, banyak yang kemudian bertanya, apa statusnya orang yang sudah bayar pendaftaran 100.000 atau 50.000? Maka status dia adalah sebagai reseller. Sebagai reseller, dia akan berhak mendapatkan, yang pertama dia akan mendapatkan ID dan password. Kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan flip chart yang di dalamnya terdapat katalog produk juga. Kemudian yang ketiga, dia akan mendapatkan memperoleh virtual office, artinya dia bisa masuk di dalam websitenya PT BEST, ya, masuk di dalam website PT BEST. Kemudian yang keempat, dia akan mendapatkan diskon harga, artinya ketika dia melakukan repeat order maka akan mendapatkan harga khusus, ya, harga khusus, harga yang sebenarnya sama dengan mitra-mitra PT BEST yang lain ketika melakukan repeat order. Hanya saja seorang reseller, ya, ketika dia melakukan aktivitasnya maka tidak akan pernah mendapatkan bonus dari perusahaan, tidak akan pernah mendapatkan reward dari perusahaan, karena poin-poin yang dikumpulkan pun tidak dihitung. Nah, bagaimana supaya bisa mendapatkan bonus-bonus itu? Maka seorang reseller wajib melakukan, kalau ingin mendapatkan bonus, wajib melakukan yang namanya first order. Mau yang basic boleh, reguler boleh, bisnis boleh, eksekutif boleh, maupun yang priority. Nah, ketika mereka sudah melakukan first order, maka baru semua nanti poin-poinnya akan
tercatat. Ada nggak batas waktu seorang reseller kemudian berubah menjadi kemudian melakukan mutasi ke basic dan sebagainya? Tidak ada batas waktu, terserah mau kapanpun. Bahkan setelah tercatat dari reseller langsung mutasi ke basic, ke reguler, ke priority juga boleh langsung begitu. Ya, jadi tidak dibatasi waktu. Nah, terus apa keuntungan kita merekrut seorang reseller? Yang pertama, ya, sekarang ini banyak sekali sebenarnya calon-calon mitra kita, ketika kita kemudian langsung ajak mereka untuk bermitra dengan PT BES, alasannya adalah tidak punya uang. Nah, dengan adanya reseller ini, maka tidak ada alasan lagi. 50.000 pun mereka sudah bisa masuk di PT BES sebagai reseller. Tinggal dia lakukan saja sesuai kemampuan kita, karena repeat order kita kan ada beberapa macam. Ada yang 350.000, ada yang 500.000, ada yang 1.100.000, ada juga yang 1.500.000. Terserah kemampuan mereka. Nah, jika seorang reseller melakukan repeat order, apa keuntungan kita? Keuntungan kita bahwa poin-poin yang dihasilkan oleh seorang reseller tetap akan menambah atau menjadi poin kita juga. Ya, jadi tidak rugi kita rekrut reseller. Dan insya Allah kalau reseller ini memang dia berjalan dan ada uang, insya Allah dia pasti akan mutasi. Nggak tahu, mungkin ke basic, ke reguler, ke eksekutif maupun ke bisnis atau ke priority. Ya, jadi nggak ada ruginya. Dan dengan mereka sudah menjadi reseller, artinya sudah terdaftar di perusahaan, artinya orang tersebut sudah menjadi tim kita. Tidak perlu khawatir lagi nanti kalau sekarang ini misalnya orang sudah tertarik tapi karena belum punya uang, kemudian karena dia belum tercatat, pas ketika dia punya uang dia mendaftarnya ke orang lain. Itu bisa terjadi. Tetapi ketika sudah menjadi reseller kita, insya Allah dia tetap akan ada di tim kita, ya, karena dia sudah tercatat di tim kita. Jadi keuntungannya banyak sebenarnya. Dengan itu maka sebenarnya ini menjadi mudah bagi kita untuk mengembangkan bisnis kita, dan menjadi mudah bagi kita untuk meraih poin-poin yang diberikan oleh perusahaan. Meskipun reseller nggak dapat poin, tapi leadernya tetap dapat poin. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah galau, nggak usah bingung dengan kejadian ini. Ini biasa saja, karena ini memang kewajiban kita mengikuti aturan pemerintah. Karena kalau tidak mengikuti aturan pemerintah, kita yang akan salah, bahkan berisiko terhadap perizinan kita. Jadi apapun mohon ditanggapi dengan positif, berpikir positif, nggak perlu kemudian kita galau, berpikir yang negatif macam-macam. Justru ini positif. Kenapa? Karena setiap orang yang kita undang tentunya ya akan closing. Kenapa? Minimal dia tercatat dulu sebagai reseller. Bahkan ketika dia kemudian sudah ada rezeki, tinggal mutasi saja, mau basic, regular, bisnis, eksekutif maupun priority. Ya, semoga video ini bisa menjelaskan atau membuat kita semua paham tentang maksud dan tujuan daripada dibukanya paket reseller. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi Go Berkah No Riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ya saya bersama Bu Nur Afni dari Makassar. Ya, beliau ini PNS aktif. Ya, lihat nih masih pakai seragam ya. Seragam dinas, Pak. Seragam dinas ya. Dan beliau ini seorang apoteker juga. Nah, luar biasa menjalankan usaha di PT BES Eco Racing ini. Baru hitungan berapa bulan, Mbak Afni ya? 11 bulan, Pak. 11 bulan, tapi dengan keterbatasan waktu yang ada karena masih menjadi PNS aktif, tapi prestasinya luar biasa. Prestasi yang sudah diperoleh apa, Bu Afni? Alhamdulillah dalam jangka waktu kurang lebih 11 bulan saya sudah bisa mendapatkan 2 unit motor cash, 2 mobil cash, dan 1 Pajero cash nilai 500 juta. Masya Allah, 2 motor cash, 2 mobilio cash, 1 Pajero. Waduh, itu nilainya sudah hampir 1 miliar itu, luar biasa. Ya, jadi baru 11 bulan 1 miliar. Berarti kalau dibagi 110 ya. Sudah 1 miliar bagi 11 ketemunya 90 jutaan sebulan ya. Waduh. Ini PNS mana gaji segitu ya? Betul. Iya, itu kalau jadi PNS sudah pangkatnya sudah apa nih ya? Luar biasa. Kayaknya tidak mungkin Pak seorang PNS bisa gitu mendapatkan ya? seperti itu.
Iya, luar biasa. Ada kiat-kiat khusus yang mau disampaikan atau bagaimana? Silakan Bu. Jadi sebenarnya awal saya menjalankan bisnis ini, saya sangat tidak tertarik dengan yang namanya bisnis direct selling. Jadi memang sangat hanya suka dengan produknya. Tetapi di situ saya akhirnya saya melihat, saya hadir ke seminar, ke pertemuan, dan saya lihat, wow, ternyata ada reward Mobilio Cash, ada reward Pajero Cash, dan saya berpikir untuk saya seorang PNS, kalau ingin memiliki mobil cash, rumah cash, bakalan tidak mungkin, karena kalau dihitung, maaf, gaji saya Pak itu 1 bulan hanya 4 juta rupiah. Jadi kalau untuk mendapatkan 1 tahun saya hitung berarti hanya sekitar 48 juta. Dan saya di Eco Racing, alhamdulillah saat ini sudah dapat kurang lebih 1 miliar. Alhamdulillah. Saya mengerjakan bisnis ini paruh waktu, cuma 1-2 jam per hari. Jadi tetap aktif, Senin sampai Jumat saya tetap aktif. Pada saat jam istirahat, orang istirahat, saya ngambil tempat, memanfaatkan waktu 1 jam istirahat itu di ruangan khusus. Di situ saya mulai mengundang, saya share WA. Alhamdulillah 1 sampai 2 jam per hari dikerjakan dalam jangka waktu 11 bulan. Jadi saya dapat reward itu Pak, saya pakai untuk beli rumah cash dan satu HRV cash semuanya. Jadi alhamdulillah SK juga saya aman Pak. Padahal itu yang saya tahu 99% PNS SK-nya ada di bank. Tapi saya bisa membuktikan saya PNS aktif, bisa mendapatkan itu semua, dan SK masih alhamdulillah masih utuh Pak. Keren. Jadi pelajaran yang bisa kita petik ya, setidaknya ada 2. Yang pertama, ternyata Bu Nur Afni ini yang anti dengan bisnis network, terbuka setelah hadir di seminar. Ya, jadi kuncinya kalau kita mungkin pengen cepat juga menghadapi orang-orang yang mungkin anti, ajak saja ke seminar. Alasannya apapun, yang penting dia datang ke seminar. Mungkin diajak makan-makan, mau apa, yang penting datang seminar biar mendengarkan. Ya, kunci yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita mau sukses, istiqomah, ya, konsisten terus-menerus. Bu Afni mungkin hanya dalam 1 hari cuma 1 jam 2 jam, tapi karena melakukan terus tiap hari dilakukan, maka luar biasa hasilnya pun. Kenapa? Karena memang Eco Racing itu sebenarnya gampang. Eco Racing itu sebenarnya bisnis yang mudah untuk dijalankan, produknya bermanfaat, harganya sangat terjangkau, marketnya sangat luas, pesaingnya masih sedikit, rezekinya besar, modalnya kecil, dan resikonya tidak ada. Ya, karena dapat produk gitu ya Bu Afni ya. Ya, insya Allah video ini menginspirasi teman-teman yang masih belum yakin dengan bisnis ini, ataupun yang sudah menjalankan bisnis ini tapi masih lambat atau masih belum komitmen, maka contohlah Bu Afni. Yang penting alokasikan waktu, meskipun sehari 1 jam 2 jam, tapi jalankan bisnis ini dengan terus-menerus, insya Allah nggak lama lagi yang menjalankan seperti itu juga akan sukses seperti Bu Nur Afni. Sinergi, go berkah, no riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sinergi Eco Racing, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini, setelah mengikuti acara SLC yang Masya Allah pesertanya luar biasa banyak, kurang lebih sekitar 1.500 peserta SLC dari seluruh Indonesia, dan termasuk Ibu AKP Rini ini, beliau mengikuti acara SLC juga, dan pulang dari acara SLC, Masya Allah, beliau mendapatkan pertolongan Allah, di mana Bu AKP Rini yang kemarin sudah tembus 2 luxury ya, senilai 2 miliar, hari ini tembus luxury yang ketiga dan luxury yang keempat, plus 1 big mokes lagi, jadi totalnya 2,5 miliar. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Febrian. Alhamdulillah saya jalankan bisnis ini sekarang sudah 1,5 tahun. Alhamdulillah kalau total semuanya saya sudah mendapatkan 4 luxury. 16. Luxury-nya itu ada 4, kemudian Pajero-nya ada 7, kemudian mobilnya ada 12. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, dan luar biasa, pada pagi hari ini saya mendapatkan kabar yang menggembirakan dari Ibu Rini, bahwasanya rumah untuk ibundanya sudah jadi. Masya Allah. Beliau membangunkan sebuah rumah yang sangat indah sekali, sangat megah sekali untuk ibunda beliau di kota Semarang. Dan saat ini juga
saya mendapatkan kabar yang berbahagia dari Ibu AKP Rini, di mana beliau minggu depan akan melunasi pembayaran tanah seluas 3.000 meter untuk pembangunan masjid ya di kota Banjarmasin. Masya Allah, semoga Allah terima wakaf Ibu AKP Rini, dan mudah-mudahan semua yang mendengarkan video ini bisa terinspirasi dan mendapatkan pertolongan Allah sehingga bisa mengikuti jejak-jejak para orang-orang yang sukses bersama Eko Racing. Salam sinergi, go berkah, no riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya AKP Rini Dasaryanti. Hari ini sungguh luar biasa. Saya baru saja mengikuti acara SLC atau Spiritual Leader Camp. Bapak Ibu sekalian, wasilah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, Bapak Ibu sekalian, saya sudah mendapatkan reward-reward yang luar biasa. Ada suatu cerita yang menarik yang saya alami dan ini benar-benar terjadi di hidup saya. Saya jarang bagikan ini ke orang lain, tapi untuk rekan-rekan sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sukses kita itu 80% ilmunya adalah ilmu langit, ilmu pertolongan Allah. Saya baru nyadar, baru ingat sekarang gitu ya, setelah saya ikut SLC, apa yang saya lakukan dulu ternyata buah hasilnya adalah sekarang. Saya ingat sekali ketika itu saya benar-benar ketika itu bisnis saya hancur-hancuran, saya menanggung hutang miliaran, ruko disita, rumah disita, kemudian saya tinggal di rumah kontrakan. Yang saya lakukan adalah saya nggak tahu lagi kemana harus mengadu. Yang saya lakukan adalah setiap malam tahajud, kemudian duha, kemudian menangis, sholawat. Sholawat saya lakukan setiap hari. Dan ada satu lagi, Bapak Ibu, ketika itu saya benar-benar bisa menghafal ayat suci Al-Quran Ar-Rahman. Itu ketika saya kondisi saya terpuruk, benar-benar merasakan menghafal Al-Quran luar biasa. Jadi alhamdulillah Ar-Rahman itu yang saya amalkan setiap hari sehabis sholat duha, dan saya lakukan di saat bacaan sholat hajat dan sholat tahajud supaya hafalannya nggak hilang. Kemudian yang luar biasa lagi yang saya ingat adalah ketika itu saya setiap ketemu mobil Fortuner atau Pajero selalu saya sholawatin. Sampai yang ada di sebelah saya itu selalu kaget ketika mobil Pajero lewat, saya bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada Fortuner lewat, saya bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian ketika saya lewat rumah mewah, saya bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan luar biasa Bapak Ibu, saya kalau ingat itu saya baru sadar, saya pengen menangis karena ternyata terjawab sudah apa yang saya inginkan. Alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu sekalian, wasilah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi hanya dalam waktu 1,5 tahun